Saya nggak tahu. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Mau itu meninggalkan sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk waktu yang sangat lama, apapun yang presiden lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang menjadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah, dan terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali. Berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Terjadi perdebatan sengit antara komika Pandji Pragiwaksono dengan politisi Marwara Sirait dalam dialog yang dipandu oleh Najwa Shihab. Awalnya, Pandji mengatakan kalau fakta dan data, Jokowi adalah satu-satunya presiden dalam sejarah yang anaknya dan menantunya menjadi kepala daerah. Pandji lalu melanjutkan, jika ada yang bertanya salahnya di mana politik dinasti, itu kan dipilih oleh rakyat. Pandji lalu menjawab, Jokowi punya anak di eksekutif dan legislatif, lalu omnya di yudikatif. Artinya, Jokowi punya perwakilan semua orang di trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini yang bisa menjadi pertanda bahwa Jokowi ingin mengubah negara demokratis ke dalam negara kerajaan. Jadi persoalannya juga kita mesti objektif. Kalau ada yang bagian seperti Mas yang nggak setuju, saya terima bagian demokrasi. Tapi sorry, jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia. Saya nggak setuju ini. Ya, ini dengan segala hormat, Bang. Demokrasi beda pendapat. Saya dengar Abang sering banget menggunakan banyak yang suka, seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran gitu. Karena kalau banyak percaya, yang suka, percaya. Enggak. Tidak Percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Nah, banyak yang percaya karena pertanyaannya adalah percaya nggak? Oke, banyak yang percaya, banyak yang suka, apapun itu, likability, electability, apapun itu. Ya. Kalau banyak yang suka, banyak yang percaya jadi patokan, saya khawatir karena banyak yang suka, banyak yang percaya, banyak yang mengkonsumsi, banyak yang memilih. Tidak berarti apa-apa. Dengan segala hormat, Bang, situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Dipercaya. Ia lalu bercerita, setiap ada orang yang mempertanyakan politik dinasti keluarga Jokowi, salahnya di mana? Ia pasti ketawa. Inilah bukti politik dinasti di dalam negara demokrasi. Menurutnya, yang membuat masyarakat kecewa adalah cara-cara Jokowi membangun dinasti seperti sekarang ini. Kalau seumpama Jokowi kecewa menjadi korban dinasti keluarga Soekarno, solusinya jangan bikin dinasti tandingan. Jika Jokowi melihat jeleknya dinasti dari Soekarno, Megawati hingga ke Puan, masa solusinya adalah membuat dinasti yang baru? Indikasi Jokowi membangun dinasti itu faktanya sudah kebanyakan. Dari mengizinkan anaknya yang 2 hari baru masuk PSI langsung menjadi ketua umum. Ya mungkin dipercaya, saya nggak tahu apakah dia dipercaya. Makanya karena kamu nggak tahu, saya kasih tahu ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya Kamu lihat, kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti? Enggak, saya nggak tahu Saya nggak ketika bersurvei. orang terpilih, saya nggak tahu ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang saya nggak tahu. Dipercaya. Datanya jelas, tadi saya bilang sama anak-anak, buka kok datanya semua survei. Jauh di atas Mahfud, Pak Mahfud, dan jauh di atas Mas Muhaimin. Itu jelas kok orang. Kalau ada bagian-bagian yang nggak setuju, yang memang nggak terima, itu bagian aja. Tapi jangan klaim mayoritas rakyat Indonesia. Banyak orang khawatir dengan cara Jokowi melanjutkan kekuasaan. Sekarang ini, masyarakat dipertontonkan dengan cara terbuka memihak kepada salah satu paslon, yaitu Prabowo. Jokowi mungkin tidak ngomong, tapi etikanya, jika Firly Bahuri saja sebagai ketua KPK tidak akan bertemu dengan siapapun yang sedang berkasus, kenapa logika itu tidak bisa diterapkan ke presiden yang bertemu dengan capres yang sedang berkontestasi pilpres? Ini nggak ada kaitannya dengan popularitas dan elektabilitas, kan? Itu jelaskan ke masyarakat dong. Kalau Anda berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut. Yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua, supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu.
Iya, dan Tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. belum. Udahlah. Belum. Proses Kamu kan dong, udah lakukan proses dong. Iya, nanti Jadi kamu gini, coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan Tahun dengan depan, sampai Bang. hari Ada begini. sampai hari Tahun ini. depan. Nah, sampai hari ini rakyat nggak percaya sama kamu gitu. Belum. Kalau saya sih lihat Ada gitu. Dia kan salah ya menilai apa yang Iya, saya sampaikan. iya. Justru kita Tenang. senang. Justru kamu, saya nurut sama abang. Abang kan nyuruh saya turun. Saya berencana seperti kamu itu. sudah turun, tapi lebih rajin lagi. Ini gimana? Tidak ada satu, ini kita ngomong fakta aja bang. Tidak ada satupun pelawak dalam sejarah Republik ini yang bikin pertunjukan tunggal lebih banyak daripada saya. Tidak ada. Jadi seorang Kaisang Pangarep ini udah deket banget sama Bro Giring. Teman main FIFA. Oke. Ini lucu bener. Temen main FIFA. Teman FIFA mereka Oke. tuh. Ini saat Giring menjabat nggak sih? Dia pernah ngejabat jadi Ketua ketua, ketua umum kan? Yang lu Dia- bilang donat. Iya benar, benar. By the way, gue suka banget responnya dia. Iya. Gua suka Gue udah lihat tuh. I appreciate. Yeah, that's how Yeah. you should do it. Oke, waktu dia jadi ketua umum PSSI, PSI. Belum Erick Thohir ketua umum kita. Iya, waktu dia jadi ketua umum PSI, dia emang udah deket sama Giring, teman. Nah, oke. Sorry, sama Kaisang, teman. Jadi Giring dengan Kaisang deket lah, gitu ya. Nah, along the way, pasti kan ada lah yang namanya juga berteman kan yang nanya, ini PSI apa, kenapa langkah yang diambil gini? Kadang-kadang Mas Kaisang juga mengekspresikan ketidaksetujuannya dan lain-lain lah, gitu Iya. ya. Somehow kemudian dia interested, Oh, gitu. Kemudian dia interested untuk bergabung PSI, bergabung lah ya, bukan jadi ketua umum ya. And then, Giring ulang tahun ke-40 nih. Dan dia ngerasa dia udah terlalu toku menjadi ketua umum PSI di usia 40. Karena Oh iya? karena di PSI kan nggak ada ketumnya 40. Grace? Grace kan keluar lagi, selesai jadi ketumnya 38. Masuknya putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, ke dalam Partai Solidaritas Indonesia dan langsung menjadi ketua umum masih menjadi pertanyaan menggelitik bagi Pandji Pragiwaksono. Hal itu ia ungkapkan di acara podcast miliknya Skakmat yang menghadirkan Ketua DPP PSI, Dede Prayudi. Ia mengaku masih merasa aneh dengan keputusan PSI yang menjadikan Kaisang menjadi ketua umum. Mendengar pertanyaan dari Pandji, Dede Prayudi mencoba menjelaskan. Menurutnya, Kaisang menjadi ketua umum PSI ketiga setelah didukung oleh 38 DPW PSI seluruh Indonesia. Ia juga menyebut kursi ketua umum yang tadinya ditempati Giring Ganesa sekarang diduduki Kaisang merupakan bentuk regenerasi. Hal tersebut juga sepenuhnya disetujui oleh mantan vokalis Niji itu yang merupakan ketua umum kedua. Adapun ketua umum PSI pertama adalah Grace Natali sendiri. Soalnya gini Ki, Lo kenapa tahu nggak bahwa Mas Kaisang itu, menurut majalah Fortune, sebelum dia masuk ke politik, dia adalah satu di antara 15 anak muda paling berpengaruh. Ya Di- jelas anaknya di presiden. Indonesia. Nah itu dia yang menjadi Bapak gua Soeharto juga Nggak, gua ngaruh. yang menjadi masalahnya Kaisang adalah dia anak presiden. Kalau itu masalah. All the credits goes away. Karena semua orang akan menganggap ya iyalah dia anak presiden. Masalahnya di situ. Nggak salah. Lo tau nggak dia lulus di Singapura dengan distinction? Misalnya ini kalau kita ngomong akademik, misalnya. Ya. Dan Sorry, dia sekolahnya apa sih? business management, semacam itulah. Kagak ada hubungannya sama politik dong. Iya nggak ada Gua pikir hubungannya, political nggak. science. Ya, berarti nggak. Gue yang political science, makanya gue yang ngemeng di TV. Si, saya gue tanya sama lu. Lu apa gak aneh? Lu sekolah Loki, sekolah lu political science. Iya. Lu punya bos yang nggak tahu political Nggak, science. kita kan harus kita juga harus sadari bahwa everyone has their own privilege. Pasti lu sebut. Apaan sih ini bos gua gitu? Pasti ada gitunya kan? Enggak. Ada mas. Apa sih bos gua gitu? Pasti ada kan dikit. Sejauh ini gue belum. Dikit. Sejauh ini gue belum. Apaan sih gitu? Tapi kalau menerka-nerka, ini maksudnya dia apa ya? Itu kayak bapaknya. Iya, itu sering gua. PSI sudah lama berkomunikasi dengan Kaisang terkait keputusan bergabung dan langsung ditawari sebagai ketua umum tersebut. Ia mengklaim tidak ada keputusan tiba-tiba dilakukan oleh partainya dalam pergantian ketua umum. Kaisang sendiri resmi menerima mandat Dewan Pembina PSI sebagai ketua umum PSI periode 2023-2028. Mandat tersebut diterimanya dalam forum Kopdarnas PSI. Kaisang mengakui Presiden Jokowi sebagai ayah menjadi panutannya untuk terjun ke dunia politik. Alasan lainnya, Kaisang bergabung dan menjadi ketua umum PSI adalah untuk membantah rasa pesimistis para anak muda terhadap dunia politik. Tujuan besarnya adalah melahirkan optimisme kepada mereka. Itu sering gua. Enggak, karena gua I'm still going to be pushing this question on you. Gue tanya kompetisinya apa, bisa leadership. Oke, kompetisinya apa, dia lulus dengan nilai yang baik, tapi nggak ada hubungan sama politik. Dan ada belasan bisnis dia yang sukses dan nggak pakai APBN-nya, nggak pakai APBD. Oke.
Masih bukan ngomongin politik. Iya, belum. Gini loh, lu Kalau misalnya lu mengatakan bahwa dia harus punya pengalaman politik, atau pemahaman politik. pemahaman dia punya lah pasti. Ah, Bro, dari dia mana? dia punya privilege, yaitu anaknya Jokowi. Oke? Kita pernah ngelihat anaknya Megawati. Gua nggak mau ngomongin Kemampuan. urusan orang Gua ya. yang ngomong. Gua nggak berani ngomong. Gua yang ngomong. Menurut gua Bu Megawati nggak ada setengahnya Bung Karno. Menurut gua Bu Puan nggak ada Astaga. setengahnya Bu Megawati. Oke, siap. Maksud gue tidak berarti karena lu ngeliat ibu lu jadi presiden terus lu bisa jadi Nah presiden. itu dia, kan makanya yang membedakan adalah lu mau menggunakan privilege-nya apa enggak. Gitu. Ya dia menggunakan, tapi kan terus kan Penalaran politiknya keren banget ini lah. Gue bilang ini anak nggak sopan, nggak apa-apa lah ya Mas Ketum, mohon maaf Mas Iya. Ketum ya. Penalaran politiknya bagus banget. Dan kalau misalnya ditanya tujuannya adalah ini misalnya. Tapi kenapa kita punya tujuan ini? Ada grand strateginya itu apa? Nah ini kayak Jokowi nih. Semakin kita kenal dia, semakin kita agak-agak nggak paham. Ya, itulah Hasan. Paham nggak? Jadi paham dan itu lucu banget keluar dari mulut lu. Jadi kalau Ini misalnya positif atau negatif sih konteksnya? could be both. karena itu karakter ya. Ada Iya, orang bener. yang talkative. Bener. Talkative itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif kan. Iya. Pada saat yang bersamaan, ya masa kalau saya milih saya nggak boleh ngeritik? Masa kalau misalnya ada orang yang mewakili anak muda dan saya juga ada perwakilan anak muda terus kita nggak boleh? Masa harus selalu bagus? Karena kalau dikasih ruang untuk duduk, abang tadi sempat saya ceritain saya punya konten namanya Skakmat bang, dimana utamanya mengundang politisi ngobrol soal politik. Saya ngundang Grace Nat, utamanya adalah karena Grace Nat salah satu yang senior di situ. Terus saya juga akan selalu pengen punya keterwakilan perempuan di talk show saya. Grace Nat menolak karena nggak bisa main catur. Saya undang Giring nggak mau katanya karena katanya nggak bisa fokus. Karena ngobrol sambil main catur kan. Terus saya coba nanya sama Giring izin dong ketua umumnya mau atau enggak. Karena waktu itu saya ingat saya pernah mau diundang ke talk show-nya Kaisang. Saya pikir ajak aja kalau gitu Kaisang ke sini. Katanya naik haji umroh, kelar umroh saya cek lagi nggak ada balasan. Saya justru saya ngajak Valdo kan ada di PSI. Valdo lagi sibuk karena dia lagi berjuang di Tangerang. Sampai akhirnya ketemu Dedek Uki. Akhirnya Dedek Uki mau. Komika Panji Pragiwaksono mengaku sempat mengajak dialog para elit PSI. Namun saat mereka diajak dialog, tidak ada yang bersedia untuk hadir dengan berbagai alasan. Bahkan, Panji sempat mengkritik PSI, dulunya anti politik dinasti, namun belakangan malah mendukung dan mengusung sosok yang menjalankan politik dinasti. Hal itulah yang membuat Pragiwaksono dan juga PSI sering saling kritik. Tapi artinya ada usaha juga bang untuk berdialog. Hanya saja ajakan ini tidak pernah disambut. Jadi kalau dibilang kenapa begitu keras, saya keras sama semuanya. Hanya saja buat saya PSI jadi kalau kita mau ngomongin objek materi stand up ya, objek yang menarik karena ada anggapan di masyarakat umum bahwa partai baru akan selalu bersih, selalu baik. Makanya saya bikin analogi. Sepatu kotor dibersihin. Kalau setiap kali ada sepatu kotor beli sepatu baru, ya itu bikin partai baru. Sepatu baru juga lama-lama kotor, kan dipakai mulu. Bersih orang gak ada yang make, nggak dipakai, lama-lama juga. Jadi ini jadi kesempatan juga untuk edukasi masyarakat bahwa kayaknya ada yang mesti diperbaiki deh cara pikirnya. Justru bagus. Panji pernah mengunggah video dirinya dengan background artikel berita terkait pencalonan Kaisang sebagai cakup DKI Jakarta. Dalam video tersebut, Panji tampak tertawa terbahak-bahak seolah meledek pencalonan tersebut. Sesekali ia juga menutup matanya sembari cengengesan. Terlihat juga potongan video dari Presiden Jokowi yang menyuruh untuk sabar. Dalam narasinya, Panji menuliskan kalimat menyindir terkait politik dinasti keluarga. Namun ia tidak gamblang menuliskan nama Kaisang atau lainnya. Sekeluarga kakinya nggak diangkat-angkat dari pedal gas. Postingan Panji seketika mendapat tanggapan dari warganet. Ada yang menyampaikan kalau politik dinasti sah-sah saja selagi memiliki kemampuan. Saya selalu cerita sama orang-orang. Buat saya PSI itu, abang pasti tahu ya. Ada ormas yang bergeraknya atau perjuangannya tergantung siapa yang saat itu lagi membutuhkan dia. Ada banyak ormas seperti ini. Kebetulan yang pakai ini, ya udah ormas ini bekerja untuk yang ini. Nanti kayak guns for hire gitu istilahnya bang. Nah, menurut saya PSI itu seperti itu, tapi partai. Saat ini yang pakai Pak Jokowi. Tapi kan kita nggak tahu. Pak Jokowi sih jaga-jaga terus aja. Ini ada kendaraan oke nih. Let's put it in a distance. Mungkin saya akan pakai. Benar kepake juga. Tapi kan kita nggak tahu. Pak Jokowi itu kan cair sekali beliau. Beliau itu emang top notch politician kalau menurut saya. Jadi saya sih
nggak tahu. Bahkan di dalam obrolan dengan Dede Uki itu saya mempertanyakan banyak hal soal PSI. Saya mempertanyakan kenapa ada politisi paling handal di situ tapi malah ngapa-ngapain. Panji juga bahkan pernah melontarkan kritikan pedas kepada Kaisang Pangarep. Hal itu terkait dengan jabatan Kaisang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Panji menyebut putra bungsu Presiden Jokowi itu sebagai orang yang sama sekali tidak mengerti politik, bahkan memiliki pengalaman yang sangat minim. Panji pun mempertanyakan perihal keputusan jabatan Ketua Umum PSI yang diberikan kepadanya. Terlebih Kaisang juga menerima pinangan tersebut dan disetujui oleh Jokowi sebagai ayahnya. Menurutnya, dalam hal ini Jokowi bukan hanya seorang pemimpin negara, tetapi juga seorang ayah yang anaknya secara tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik. Kalau ditanya contoh yang paling sempurna adalah sebenarnya ya Kaisang. Di partai mana sih Bang? Abang kan dekat juga sama mereka. Di partai mana sih ada orang baru 3 hari masuk jadi partai langsung jadi ketua umum? Tell me right now, anybody, tell me right now that is because of merit. Tell me that is because of knowledge. Tell me that is because of expertise. It cannot be. Makanya tidak ada satupun orang PSI yang mau duduk sama saya karena mereka tahu persis mereka nggak bisa jawab itu, Bang. Ia juga bertanya-tanya perasaan Jokowi saat melihat anak bungsunya masuk sebuah partai dan kemudian diangkat menjadi ketua umum. Padahal Kaisang sendiri masuk dan bergabung dengan PSI baru 2 hari. Ia pun menganalogikannya dengan seorang yang baru 2 hari masuk sebuah kantor atau perusahaan, kemudian bisa mengambil alih kursi kepemimpinan dan menjadi CEO. Menurutnya, tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk membuat Kaisang secara tiba-tiba menjadi ketua umum PSI. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semestinya hal tersebut tidak perlu terjadi. Lebih cepat besar dengan menempel pada kekuasaan, di mana kemudian itu bisa menjadi pengerek elektabilitas untuk kemudian bisa ikut berkontestasi pada level yang lebih tinggi. Argumen saya masuk akal nggak sih? Masuk akal, tapi ngaku aja. Berarti kan masalahnya mereka nggak mau ngaku, Bang. Iya. Nggak mau ngaku. Nggak, mana deh. Dede Uki juga nggak ngaku waktu duduk sama saya. Nggak ngaku aja. Ya emang kami sih naruh Pak Kaisang jadi ketua umum karena dia anaknya presiden. Ngaku aja. Masalahnya enggak. Kalau ngaku mungkin saya akan berarti oke, selesai sampai situ. Jadi Indonesia tahu bahwa ada sebuah partai politik yang merupakan instrumen penting dalam demokrasi. Memang menggunakan anak seorang presiden untuk urusan strategis gitu, untuk narik suara dan segala macamnya. Ngaku aja. Tapi selama mereka terus ngeles, ya saya cecer dong. Katanya, ya kan tapi kan dia pengusaha. Banyak pengusaha di Indonesia, nggak lupa pakai jadi ketua umum. Pengusaha banyak di Indonesia. Ada pengusaha yang sekolahnya political science. Coach Justin juga pengusaha. Coach Justin, pengusaha media dia. Pengusaha media di Belanda kuliahnya political science. Mana ada PSI pakai Coach Justin sebagai ketua umum? Enggak kan, karena bapaknya bukan presiden. Partai politik dalam sistem demokrasi adalah bagian untuk mewakili suara rakyat melalui kader-kadernya. Sebab demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga kader partai politik itulah yang kemudian diutus untuk maju mewakili suara rakyat. Saya waktu Pileg 2019 itu DPRD DKI Jakarta saya coblos partai, saya coblos PSI. Oh, oke. Iya. Karena saya pengen tahu. Karena kan hitung-hitungannya kan agak susah untuk mereka di DPR, tapi DPRD mungkin punya peluang dan benar. Di DPRD mereka dapat kursi. Dan menurut saya juga bicara secara terbuka, menurut saya PSI di DPRD DKI oke. Oh, oke tuh. Oke. Siapa namanya William Adi Sarana itu? Oke. Top itu. Oke. Keren. Nah, pada saat yang bersamaan, ya masa kalau saya milih saya nggak boleh ngeritik? Masa kalau misalnya ada orang yang mewakili anak muda dan saya juga ada perwakilan anak muda terus kita nggak boleh? Masa harus selalu bagus? Saya adalah orang yang punya prinsip di balik karir teman yang tidak berkembang, ada teman yang bilang bagus-bagus kok. Orang Indonesia suka gitu tuh. Gimana tadi, bagus nggak? Bagus. Padahal sih sebenarnya enggak. Tapi dia nggak enak, nggak tahu cara ngomongnya, nggak enak. Dia pikir adalah hal yang baik untuk ya udahlah biarin aja, jangan gue ngomong kalau dia jelek sebenarnya. Saya tipikal orang yang akan bilang, lu tuh salah, harusnya begini. Terutama kalau ditanya ya.